yang gue mau tahu lagi, eh, apa apa harapan dari respon orang yang lu ceritain gitu? Ngerti gak maksud gue? Jadi lu ada harapan tertentu nggak sih lu ceritain itu, lu maunya respon dari cewek lu itu apa gitu? Oh, enggak, Sambil enggak ngomong sih. telepon Itu nih. kalau kalau gue sih ngarepin respon dari dia nggak ada sih ya gitu. Entah entah dia mau ngambek atau kayak B aja gitu kan nggak tahu ya. Bisa bisa jadi sebenarnya Oh, jadi lu gitu kayak ya udah cerita aja gitu ya. ya it is what it is. Kalau Abil gimana? Tapi tapi sebenarnya tuh kalau misalkan kalau harapan kalau misalkan dikasih ada respon gitu timbal balik atau gimana itu sebenarnya sesuatu yang benar-benar sakral nggak sih? Pokoknya sama-sama harus saling merespon gitu, wah itu Ya. belum nggak sih? Menurut gue sih gitu sih. Ya, soalnya gini. Maksud gua eh apa ya? Mungkin kayak cewek nih, dia cerita atau cowok cerita, gue digodain gini-gini biar si pasangan ini makin merhatiin dia gitu. Lu hati-hati lu, gue sering digodain sama orang lain gitu loh maksud kita. Lu hati-hati gue sering digodain sama orang lain nih gitu. Lu harus makin lebih sayang sama gue lagi lu, harusnya gitu. Ada nggak kayak gitu? Kalau gua Nggak nggak ada sih. kan? Ya kan makanya gue mikirnya apakah ada harapan seperti itu apa enggak? Gitu sih. Karena jujur gue kan dulu punya cewek dan cewek gue kayak gitu. Dia dia cuma dia suka cerita-cerita kayak gitu yang dia nggak ngomong digodain sih, cuma sih kayak adalah yang ngajak ngobrol gini 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 ada aja. Dan gue kan kayak oh oke gitu kan gitu doang kan. Dianya langsung kayak oh gitu doang gitu. Terus gue dari itu kayak tuh udah apa? Maunya tau tau maunya tau Lu tau gue itu menurut gue Pin, lu yang salah Pin sebenarnya. Emang karena ya kondisinya lu yang salah salah aja. Lu salah sih, Pin. Salah banget emang. Karena ya posisinya dia gue nggak tahu nih itu respon gue harusnya gimana gimana dong. maksudnya seharusnya ya lu ada rasa takut gitu. Kok oh doang itu maksudnya ini orang nggak ada rasa takut apa gimana kan gitu. Ibaratnya namanya orang lu kan kenal juga dari ngobrol-ngobrol juga kan maksudnya buat ngejaga ya kalau misalkan lu tanya emang ngobrolin apa sih gitu baru kan kalau sekedar aja oke lah gitu. Mungkin iya sih, mungkin gue salah sih saat itu ya, karena gue cuma oh oke. Kalau gua Jadi kayak kalau gua nggak ada rasa takut gitu. gua kurang lebih setuju setuju sama Abil. Kevin salah. Tapi sebetulnya cewek lu tuh bukan ini Vin apa bukan bukan cari perhatian lu gitu dia sebenarnya dia tuh udah nggak suka gitu kan dia suka gak seneng digodain sama cowok lain cuma dia pengen lihat respon lu tuh gimana jangan jangan bilang oke doang gitu dengerin dulu Oke. iya dengerin dulu oh gimana itu gitu kejadiannya nah itu kan gimana ya kalau kalau cewek itu kan lebih lebih sering nahan emosi gitu. Unek-uneknya lebih banyak, Vin. Nggak kayak cowok kan. Kalau cowok kesel, mungkin langsung ngomong gitu. Kalau cewek kan enggak. Nah, jadi dia tuh pengen lu ngedenger unek-uneknya sebenarnya. Nah, Karena gue nangkepnya dia gue bilang tadi dia udah ngomong godain, dia ngomong ada yang bicara ada yang ngomong sama dia ngobrol-ngobrol gitu, mungkin itu yang bikin gue kayak oh oke gitu. Gak soalnya kan gue Soalnya kembali lagi mungkin prinsip mungkin gue. mungkin mungkin pemikiran dia juga ini dia nggak punya rasa takut apa ya Pak? Mungkin iya sih. Itu Iya kan ya. itu ayo diperhatiin dong gitu langsung lu takut gitu jadi lu udah sayang ayo sama gue gitu aku tuh seperti itu nanti kayaknya tapi Iya kok macam gue macam salah di situ ya sih. kayaknya udah gak takut gitu bilangan gue ibaratnya gitu ya jadi Ya itu harus kita revisi lah nanti ke depan, soalnya itu tadi gue masih megang prinsip di mana yang penting lu kalau digodain lu gak ngerespon positif juga ke dia gitu ya, ya udah gue sih fine fine aja gitu, asal ya mungkin benar juga sih, jadi dia risih, dia tuh mau 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 minta dibelain kali ya, gue nggak tahu cuman bukan menurut gua bukan minta dibelain sih. Itu kayak unek-unek doang. Kalau oke. ya gini ini. Lu sama Abil dulu kan satu sekolah nih. Nggak mungkin dong selama 3 tahun lu bareng-bareng baik-baik semua. Mungkin ada kalanya lu kasar ke Abil gitu atau Abil kasar ke lu. Kalau cowok kan langsung ngomong gitu. Lu kok gini banget sih gitu. Nah, kalau cewek itu jarang. Cewek itu jarang. Jadi mereka lebih sering nyimpen ininya apa perasaannya. Nah, ketika dia punya cowok nih, kan perlu dikeluarin gitu kan. Unek-unek itu perlu dikeluarin, stres itu perlu dikeluarin.
dia mungkin nggak minta dibelain sama lu atau nggak minta lu mukulin tuh cowok gitu, enggak, menurut gua nggak sampai nggak segitunya, pengen dengerin doang gitu, dan lu langsung cut gitu, ya pantas marah, kayaknya sih gitu. Iya, itu harus gue revisi sih ke depannya. Jadi gini, tapi gini, eh apa kita ngomongin tentang kayak godain, ngomongin akun gitu ya. Ini kan berarti konsepnya lebih ke ini gak sih? Ada hubungannya dengan kepercayaan, benar gak? Nah, Hmm. jadi menurut kalian itu kepercayaan tuh penting gak sih untuk hubungan gitu, suatu hubungan? Sepenting apa dan gimana cara menjaga kepercayaan itu? Dari Abdul dulu komentar. Waduh. Eh, Penting nggak kepercayaan suatu hubungan dan gimana cara bangun kepercayaan? rata-rata sesuatu hubungan pasti bakalan rusak pasti dari rasanya seperti itu kepercayaan dari namanya hubungan jarak jauh jarak dekat walaupun dan pacar pun walaupun 5 langkah pun karena kepercayaan itu bisa terjadi di mana yang jarak jauh gitu LDR atau gimana tapi kalau dari gue pribadi sesuatu hubungan itu harus ada kepercayaan dan penting banget atau enggak kalau menurut gue penting banget di situ banyak banget jalur yang benar-benar apa ya buat ngebangun suatu kepercayaan yang yang kalau gue dasar banget itu yang paling penting adalah sesuatu komunikasi juga itu sangat penting untuk Tapi gimana cara ngebangun kepercayaan versi Abil? kalau versi gue yang pertama dari fondasi dasar gue adalah komunikasi itu sangat terbuka sangat penting sangat sering nggak seharusnya 24 jam sih bukan punya kesibukan masing-masing sama itu yang berikutnya mungkin gue semua punya waktunya sama 24 jam dan punya kesibukannya sama-sama berilah waktu sebisa mungkin sesibuknya orang pun lu pasti harus namanya sejauh apapun hubungan lu dimanapun lu sempetin waktu dan luangkan waktu bisa lu bersama demi ada hal yang harus diomongkan ada hal yang harus dibangun dengan cara bertemu gitu untuk ketindakan lanjutnya hubungan dan yang ketiga dan pokoknya yang berikutnya sih ya ada sesuatu yang apa ya kan namanya hubungan itu sesuatu yang dijalanin untuk menjadi lebih maju bukan hubungan yang cuma stuck aja gitu ya di situ lu bisa namanya sama-sama saling ngobrol aja sih apa yang harus direview apa yang harus dijalankan apa yang harus nggak dijalankan gitu sih jadi pasti ada punya pilihan juga selama dalam hubungan itu pasti ada yang ketika lu menjalani hubungan sampai ingin menjadi tujuan pasti ada yang namanya di situ faktor-faktor yang harus dibuang mana yang harus dilanjutin untuk menuju sampai yang pernikahan atau gimana gitu sih menurut gua pokoknya lama fokus gue gitu. Oke, kalau Mungkin kalau dari Pin atau gimana atau dari Tomo Tomo dulu, dari Tomo, gimana? Hmm. Apakah penting kepercayaan dalam hubungan dan gimana cara ngebangun kepercayaan dalam hubungan versi lu deh? Penting. Menurut gua kepercayaan itu lebih penting daripada perasaan cinta itu sendiri, karena gua nggak mau ya jadi gua suka sama cewek gitu nih, gue suka sama tuh cewek tapi tuh cewek kurang dipercaya, gua nggak bakal mau gitu sama itu cewek. Dan cara ngebangunnya mungkin dari saling terbuka sih, Pin, kalau menurut gua ya saling terbuka. Dan kalau ada satu kecurigaan gitu wajar lah gitu kan, gua curiga ke pasangan gue atau pasangan gue curiga ke gue gitu, curiga terhadap sesuatu mungkin. Nah itu mesti buru-buru diberesin sih. Dan kalau ada masalah jangan saling, ya kalau ada masalah jangan sendiri-sendirinya, jangan terlalu lama lah gitu. Kalau udah tenang baru ngobrolin. Terus ini juga sih, jangan terlalu apa ya, jangan terlalu ngerarang menurut gua, jangan terlalu ngasih batasan. Dulu gua, kalau gua pribadi nggak pernah ngelarang-larang mau main sama cowok lain gitu, nggak pernah sih gua, yang penting bilang gitu. Kalau kalau misalkan dulu deh gue pernah dekat sama cewek gitu, dia mau main sama cowok temennya atau
cowok teman sekelasnya gitu, entah itu ngerjain tugas atau apa, gak apa-apa gue bilang gitu, yang penting bilang aja ke gue. Jadi takutnya nanti nih gue lagi jalan gitu, atau teman gue lagi jalan, ih kok kayak cewek si Tomo ya gitu. Nah begitu dikasih tahu kan gue udah tahu dia tuh di luar tuh lagi ngapain gitu. Kalau dia nggak ngasih tahu kan ntar gue jadi, oh kok dia jalan sama si ini sih nggak ngasih tahu gue gitu. Ini kurang lebih kayak gitu. Kalau menurut lo gimana? Dalam, tapi dalam gue suka kata-kata lu tentang percayaan itu lebih penting daripada cinta itu sendiri. Cia. Itu keren. Quote of the night. Quote of the night. Yang jelas kalau dari gue pribadi, gue setuju sama kalian gitu. Kepercayaan itu penting. Kepercayaan itu sakral banget bro. Dan namanya ini udah menyangkut sebelumnya juga ya, dari Mega Takun, dari tadi apa tentang kalau digodain cerita apa enggak gitu ya. Itu semua butuh kepercayaan tuh. Semua butuh kepercayaan untuk tidak melakukan itu dan untuk melakukan ini gitu. Jadi percaya itu emang benar-benar penting. Yang mana ya lu kalau udah percaya sama orang, ya lu udah percaya sama orang, mau 1.000 orang jelekin pasangan lu, terus percayanya sama satu orang pasangan lu ini doang, lu udah percaya betul. Jadi nggak ada yang bisa namanya ngejelekin pasangan lu. Lu udah terlalu percaya sama cewek itu. Dan kepercayaan itu bisa menjadi buta juga menurut gue ya. Lu saking percayanya sama dia gitu, ternyata dia salah pun lu tetap percaya bahwa dia itu benar gitu. Jadi ya bisa jadi senjata makan tuan juga gitu. Selain dia bagus ya percayaan itu di hubungan, tapi dia juga ada sisi buruk pasti. Yang penting kita tetap harus objektif ya, berpikir baik buruknya. Yang jelas kalau karena gue bingung karena untuk sekarang ini gue belum ada lah wanita gitu di sisi gue aja. Jadi buat kalian yang nonton itu mungkin bisa deketin si Kevin ya, terus Kevin nih ada di videonya merah. Enggak gitu. Jadi karena kepercayaan itu penting, makanya nggak bisa kita jadi sembarangan gitu. Lu udah ngebangun sekali kepercayaan gitu, ya udah lu jangan sampai lu putusin tuh kepercayaan itu gitu. Ya ibaratnya kita kayak percaya sama kalau gue bahas sedikit ya, kalau kita percaya sama Tuhan, kita nggak pernah lihat Tuhan tapi kita percaya, itu udah urusan percayaan lah. Itu nggak bisa di apa ya, nggak gugat lah kayak gitu. Jadi kalau untuk ngebangunnya sih sendiri caranya adalah simple. Gue setuju sama Abel komunikasi. Gue setuju sama Tomo. Tadi lo apa? Saling terbuka. Iya. Gue setuju sama Abel kalau saling terbuka dan komunikasi itu adalah kunci utama untuk membangun kepercayaan. Yang ketiga, simple. Lu mau dipercaya, maka lu harus percaya. Jadi kalau lu nggak bisa percaya sama pasangan lu jangan berharap dia percaya sama lu gitu. Intinya adalah saling percaya. Itu udah tiga itu udah ngebangun banget sih. Udah ngebangun buat pasangan ya, apa ya, hubungan yang ideal lah ke depan. Karena itu kunci lo. Lo mau gimana pun percaya, hubungan lu nggak bakal berjalan dengan lancar. Yang ada apa? Netting. Cuma ada negatif thinking doang. Karena gue punya kenalan, dia ini nggak percaya sama cewek, nggak percaya. Dia ceweknya ini nggak boleh ngobrol sama cowok mana. Lu bayangin, nggak boleh bahkan kurir datang, kurirnya cowok, itu sama dia dipermasalahkan. Gila kan? Kayak udah terlalu sadis gitu. Gue kalau dari sisi sampai kayak gitu aja lu nggak bisa percaya gitu. Lu udah nggak bisa percaya sama orang. Kembali lagi, jangan harap orang itu mau percaya sama lu. Jangan harap orang itu bakal nyaman hidup sama lu. Karena dia merasa nggak dipercaya. Ya, merasa nggak dipercaya. Udah susah. Kalau orang punya pikiran yang buruk mulu, ya nggak percaya sama orang, itu susah. Dan jadi itu gue punya teman kayak gitu, sampai
ceweknya ini bener-bener kayak introvert gitu untuk ngomong sama cowok tuh nggak bisa, nggak boleh. Ngomong sama cowok ini bukan lebih ke ngomong kayak emang disaling saling goda, jual ke kurir apa sih, kan Itu buruk, buruk bro. Jadi sampai akhirnya dia saling megang akun itu untuk ngelihat ada chat sedikit pun itu langsung kena itu, langsung diomelin. Fuck bro, gak bisa hidup tenang, kasihan anjir ceweknya itu mah. stres. Bulat sih mukanya agak stres. Jadi kayak ya gue udah suka nasihatin sih, apa namanya, kawan gue ini, cuman nggak bisa. Dia nih gini, ini juga sebenarnya bahaya untuk sebuah pasangan ya. Tolong juga sih, ketika orang udah percaya sama lu, jangan lu pernah hancurin kepercayaan dia. Tolong jangan. Itu kenapa? Imbasnya adalah ke pasangan selanjutnya. Ya itu kenapa? Itulah kawan gue itu gitu. Dia tuh udah percaya banget sama pasangan sebelumnya. Percaya banget, dia tuh udah mati-matian sayang banget lah. Tapi pasangan dia itu mengkhianati dia. Pasangan dia itu, eh, kalau nggak salah dia itu kayak selingkuh. Gue lupa, selingkuh sama temannya sendiri, gue nggak ngerti. Yang jelas sakit hati banget ya. Dia maafin, terus dia percaya lagi kan. Lakuin itu lagi sampai 3 kali 4 kali. Ya emang sedikit goblok cowoknya, cuman itu kan udah cinta ya, susah kan kayak gitu. Akhirnya apa? Hmm. Ketika dia punya pasangan selanjutnya adalah korban. Korban dari kehilangan kepercayaan dia sama pasangan sebelumnya. Jadinya dia udah nggak punya percaya seperti itu lagi. Ketika gua tanya dan gua nasihatin, jawaban dia cuma simpel. Tapi sebenarnya yang ketika dia udah dirusak kepercayaannya, terus akhirnya dia bersama orang baru lagi, terus ketika dia itu malah jadi korban juga, itu sebenarnya kejadian yang nggak boleh juga kan, Ali? Iya, makanya gini, itu Benar juga. tolong sama pasangan yang udah dikasih kepercayaan, jangan sampai lu hancurin, kasihan, kasihan. Karena orang-orang nih, lu ngebangun kepercayaan itu susah bro. Lu jualan pun lu harus bangun kepercayaan kan kepada customer lu, ya kan? Terus sekali sekali merusak kepercayaan sama customer lu, nggak ada yang mau lagi beli sama lu. Kan ibaratnya gitu. Itu akhirnya kawan gue susah dinasihatin, jawaban dia cuma simpel, jawaban dia adalah gue takut, gue takut. Jawabannya gitu, takut. Kenapa takut apa? Takut hilang lagi kepercayaan dia bro. Itu masih manusia loh. Jadi kepercayaan dia hilang sama Tuhan kan. Menurut gue itu ya itulah, konsekuensi dari percaya. Konsekuensi dari percaya akhirnya ya imbasnya kemana-mana. Ya gue minta mohon lah sama siapapun gitu, yang lihat, jangan sampai lu ribut dari percaya. Kalau lu emang nggak siap komit di awal, nggak usah deh. Orang ini punya hati gitu, bisa rusak Dan kertas jadi respect gitu. kalau menurut gua sih ya, kalau siap kecewa jangan mulai hubungan, entah itu hubungan temenan, pacaran, atau hubungan sama orang lain. Kalau belum siap kecewa jangan. Daripada, nah itu kan temen lu jadi ngimbasnya ke orang lain gitu kan, ke ceweknya kan, ngerubah ngerubah cara ceweknya bersosial gitu, itu kasihan anjir. Mending itu dulu deh, apa, belajar lagi cara percaya ke orang lain. Kalau lu masih takut gitu ya, belajar dulu cara percaya ke orang lain, karena tiap orang kan beda gitu. Nggak, belum tentu tiap orang kelakuan sama gitu kan, kayak yang sebelum-sebelumnya tuh. Ya, Ya sih. Makanya ya menurut gua ya mungkin nanti yang lihat video ini atau gimana, semua orang yang pernah disakitin, bukan hanya sesuatu disakitin dengan cara hubungan ataupun disakitin dengan cara faktor lain, itu ya jangan puaslah untuk berbuat baik kepada siapapun. Walaupun ketika situ lo kamu sesuai dengan cara baik, ketika nanti nggak dapat hal yang baik juga, janganlah sampai benar nggak ngelakuin hal baik terus. Mungkin bukan orang itu yang membalas kebaikannya gitu, berarti gitu. Jadi ya nggak boleh lah berpikir dan ada niatan benar ketika udah sakitin, jangan menimbulkan orang buat sakitin lagi. Makanya jaga semua orang itu pasti punya hati dan lakukan berilah yang respon yang baik, itu sih berikutnya kalau buat gua. Oke. Ya paling
Itu sih. Ada tambahan lain nggak dari kalian? Kalau dari gua mungkin jangan takut ngemulai lagi ya. Kalau yang sebelum gagal, jangan takut ngemulai lagi. Karena pasti dapat, kalau yang sebelumnya jelek, pasti dapat yang lebih baik. Anggaplah gini, pertama lu sama yang pertama, dua-duanya lu di sini nih. Dua-duanya lu di sini kan, lama-lama lu berdua naik ke sini. Ketika lu sama yang ini udahan nih, dan lu nemu yang baru, lu nggak mulai dari sini gitu, pasti dari sini kan. Pasti dapat yang lebih baik gitu. Kalau dari Kevin? Dari gua jelas kembali lagi ya pada siapapunnya, kalau udah dikasih kepercayaan, tolonglah jaga kepercayaan itu, jaga dengan baik gitu, jaga dengan emang sungguh-sungguh lu dikasih amanah, dikasih kepercayaan, ya udah lu jalan nih. Kalau banyak benar, gue setuju sama Tomo, kalau lu nggak siap kecewa, jangan hubungan gitu, jangan pacaran. Ya benar sih, karena kalau kalau lu pikir akan baik-baik aja terus, ya itu bukan hubungan gitu kan. Hubungan itu pasti kan ada konflik di mana lu punya pendapat lain dan dia punya pendapat lain gitu. Lu bukan tentang, ini sebenarnya bukan tentang menyatukan otak bro, bukan tentang menyatukan pendapat, menurut gua enggak, tentang melengkapi dan memperbaiki satu sama lain. Jadi ya bagus lah kalau lu bisa kembali lagi, oke, gua mulai dengan cerita baru, lembaran baru, cinta yang baru, dan membuang masa lalu. Lu membuang jauh-jauh tuh, move on lah. Kalau lu masih terbawa dengan masalah lu kemarin, berarti lu belum move on gitu. Dan daripada lu cari pacar lagi, mending lu memperbaiki diri, naikin value lu, bener gak sih? Daripada lu korban tuh cewek. Iya, jangan cari kebahagiaan di orang lain, tapi bahagia dulu sendiri, baru share kebahagiaan lu ke orang lain. Mending gitu. Ya, share kebahagiaan lu pada orang lain. Nice. Kata-kata terakhir dari Abil, ayo kata-kata terakhir nih. Ya, buat gua yang nonton video ini, dan jagalah perempuannya, jangan rusak kepercayaan, dan jangan coba, dan lakukanlah dengan niat yang baik, yang tulus, lakukan yang terbaik, jagalah pasangannya, sama-sama ngejaga, ya semua kalian pun bisa sampai tujuannya semua. Oke, dari Tomo nggak aman ya? Kalau dari gue ya sehat-sehat selalu untuk orang-orang yang bisa saling percaya, orang-orang yang bisa saling melengkapi dan saling memberikan kebahagiaan satu sama lain. Sehat-sehat selalu. Oke, paling itu aja malam ini ya. Makasih banget nih udah bisa kumpul ya, meskipun masih dari online. Nanti mungkin ada waktu di mana kita bisa ngumpul offline, kita bikin video langsung offline aja. Wow, keren sekali. Tapi jangan lupa ya buat kalau offline mungkin